Ya pemirsa, kalau kita lihat dari perjalanan kasus yang cukup panjang ini ya Vi ya, kemarin ini ada yang akhirnya menepati janjinya. Gitu. Akhirnya hadir, datang juga, gitu kan. Hadir nih pakar telematika yang juga mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Roy Suryo ini bersama dengan timnya begitu ya, ada total ada 5 orang lainnya memenuhi undangan klarifikasi di Polda Metro Jaya. Ya, selain Roy Suryo ada 5 orang yang menjadi terlapor dalam undangan Polda Metro Jaya, diantaranya Egy Sujana, Rismon Sianipar, Rizal Fadilah, Kurnia Triroyani, serta Rustam Effendi. Kepolisian telah memeriksa 49 saksi dalam proses penyelidikan kasus tuduhan ijazah palsu milik Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Para saksi adalah pihak yang mengetahui, mendengar, dan melihat adanya peristiwa tersebut, termasuk dari terlapor. Kubu Roy Suryo menegaskan kehadirannya untuk membuat klarifikasi tertulis dan mempertanyakan legal standing pelapor selain Jokowi. Waduh, ada Mas Ahmad juga tuh di situ tuh, iya, ya kan? Berarti Sohi nih, informasi pagi ini. Kita akan dapatkan informasi A1 bagi hari ini ya. Langsung saja kita perkenalkan dulu satu-satu. Sudari bersama dengan kami, di samping saya ada KP Norman Hadinegoro, Ketua Umum dari Perjuangan Rakyat Nusantara, Relawan Jokowi. Selamat pagi. Pagi Mbak, pagi. Terima kasih, ini hadir sebelum Arif Fadil hadir. Luar biasa, kita acungin jempol ya. Dan juga sudah hadir ada Pak Ahmad Hosidudin, Koordinator Tim Advokasi Anti Kriminalisasi Akademisi dan Aktivis. Pagi Mas Ahmad. Pagi semuanya, ya. Dan ini kita akan minta pencerahan, Vi. Ya. Bagaimana sebenarnya kasus ini akan berujung, ya kan? Sudah hadir ada Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi, Penasehat Ahli Kapolri. Selamat pagi Pak Arianto. Pagi Pak Arianto, pagi Jenderal. Mas Ahmad, langsung saja. Jadi kemarin pada saat proses klarifikasi, apa yang bisa disampaikan pada saat proses klarifikasi tersebut? Apa yang mau digali sih ya? Orang nggak dijawab apapun kok pertanyaan penyidik katanya. Nah itu dia, makanya apa sebenarnya yang hasil dari proses klarifikasi itu apa gitu? Baik, yang pertama undangan klarifikasinya itu bismillahirrahmanirrahim. Undangan klarifikasinya sudah berbeda dari sebelumnya. Kalau sebelumnya tidak disebutkan locus delicti, tempus delicti, peristiwa apa, itu tidak ada. Makanya kita bertanya, ini klarifikasi terkait apa? Juga tidak disebutkan ini terlapornya siapa, sehingga kita pertama kan? Yang pertama. Yang kedua ini? Nah, yang kedua sudah muncul terlapornya, tapi saya koreksi tadi, Egy Sujana dan Kurnia Triroyani tidak termasuk yang terlapor. Oh, tidak terlapor. Nah, hanya 4 saja. Tapi beberapa media baik itu online menyebutkan itu loh. Makanya yang kita jadikan ukuran kan undangan klarifikasinya, bukan pemberitaan online. Begitu. Jadi kalau Kurnia itu tidak, Rustam Effendi tidak, Egy Sujana tidak, tapi 4 orang. Roy, Tifa, Rismon, Rizal Fadilah. Oh, Rizal. Dan ini merupakan tidak lanjut dari konsolidasi atau pelimpahan 5 perkara di Polres ya. Ada yang di Depok, Bekasi, Jakarta Selatan, Jakarta Pusat. Begitu. Dan memang lucu ini sebenarnya. Pasal yang diadukan itu kan diantaranya 28 ayat 3 tentang pemberitahuan bohong. Tetapi pelapornya justru yang berbohong. Karena selama ini media kan diramaikan dengan pelaporan dari Peradi Bersatu. Tapi ternyata dari 5 laporan yang dikonsolidasi oleh Polda Metro Jaya, tidak ada satupun laporan yang mengatasnamakan Peradi Bersatu. Tapi di sejumlah media dia merasa menjadi pelapor begitu. Saya jelaskan bahwa pelapornya itu hanya 5. Yang pertama Andi Kurniawan, Lekumanan, Kapriani, Karim Rahayan, dan Samuel Lekuen. Itu yang ada di surat undangan ya? Ya, dan tidak ada, dan memang dasarnya itu ada laporannya, ada rujukannya, kemudian ada surat perintah penyelidikannya. Yang kedua berkaitan dengan substansi, memang sebelumnya kami hanya ingin menyerahkan surat yang pada pokoknya yang pertama menegaskan kami hadir dalam undangan klarifikasi. Yang kedua kami menegaskan keberatan karena beberapa hal. Yang pertama soal legal standing para pelapor. Yang kedua soal substansi. Soal substansi ini kan sudah masuk leg spesialis karena sudah ada laporan dari saudara Joko Widodo yang masuk delik khusus 310311 KUHP pencemaran, maka selesaikan dulu pertikaian antara Roy Suryo dengan Joko Widodo. Ngapain nih orang-orang nggak ada relevansinya masuk-masuk ke situ gitu loh. Apalagi mereka melaporkan kabar bohong, pemberitahuan bohong, mereka sendiri berbohong. Jadi orang nggak boleh ngelaporin begitu maksudnya? Ya karena ini belum selesai. Asasnya ini kan delik aduan yang bermula dari dugaan ijazah palsu. Sementara ijazah palsunya sendiri hari Rabu besok ya itu baru akan ada gelar perkara khusus. Makanya tuntaskan dulu gelar perkara khusus, dibuktikan dulu ijazah ini asli atau tidak melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, inkrah, baru masuk. Karena apa? Kalau ternyata terbukti ijazah ini palsu kan nggak ada pencemaran, nggak ada fitnah. Kalau terbukti ini
asli baru bisa masuk. Tapi kan kemarin undangannya adalah proses klarifikasi. Polisi ingin kemudian minta klarifikasi terhadap orang-orang yang diundang ini. Tapi kenapa justru malah Anda dan teman-teman yang minta klarifikasi ke polisi nggak dijawab tuh pertanyaan penyidik kemarin? Oh, dijawab. Jawaban kita adalah yang pertama, kita hadir tuh memenuhi undangan klarifikasi. Kita berterima kasih karena undangan kali ini sudah lengkap sehingga kita tahu mau memberi keterangan apa. Tapi terkait substansi ada beberapa yang kita persoalkan, pertama legal standing dan seterusnya. Yang dipertanyakan apa sih? Oh, ada banyak, ada yang 54, ada yang 48. Ada nggak pertanyaan dari 54, ada yang sekian itu? Pertanyaan B, kenapa sih menuduh ijazah Jokowi palsu? Tidak ada. Oh, itu kaitannya kan laporan-laporan dari orang-orang. Berarti penyidik abal-abal ini nanya nih. Bukan terkait abal-abal. Justru pelapornya yang memang tidak ada kaitan dengan perkara ini. Poin-poin pertanyaan seperti apa jadi? Ya biasa, yang pertama kan identitas dan seterusnya. Kemudian ditanyakan sejumlah peristiwa yang tidak ada kaitan dengan kami, yang itu berasal dari pelapor. Nah, karena tidak ada kaitan dan kami memang menyatakan tidak mau ngurusi ya orang-orang yang tidak ada kepentingannya dengan perkara ini, ya kami jawab sesuai poin 2 bahwa kami keberatan untuk menjawab. Sesuai poin 2 keberatan. Begitu. Nah, ini karena proses penyelidikan yang dilakukan oleh Polda Metro. Sebentar Pak Norman, ini urusannya dengan Pak Arianto. Sabar dulu Pak ya. Pak Arianto, jadi ternyata laporan tersebut menurut pihak dari Roy Suryo CS, ya ini nggak tepat, nggak salah gitu loh, momentumnya salah gitu. Tunggu dulu beres urusannya Roy CS ini dengan Pak Jokowi, baru follow up laporan dari pelapor. Iya, itu kan maunya lawyernya kan. Mau lawyernya, iya. Maunya polisi bagaimana? Nah, kalau dari sisi polisi seperti apa Pak? Semua orang suka-suka boleh aja maunya gitu. Bisa itu? Bisa. Boleh saja. Artinya berkekuatan hukum itu? Saya nggak ngerti ya punya kekuatan hukum apa tidak ya. Tapi saya jelaskan begini aja. Antara laporan di Bareskrim dengan di Polda itu beda. Beda, oke. Kalau yang di Bareskrim itu laporannya kan Pak Jokowi pakai ijazah palsu. Ya. Kemudian dilakukan penyelidikan oleh Bareskrim. Ya. Dari penyelidikan Bareskrim tidak menemukan adanya unsur pidana. Sehingga tidak bisa naik ke penyidikan. Dalam gelar perkara yang pertama? Ya, gelar pertama yang dalam ya, internal. Nah, terus kemudian kalau laporan di Metro itu lawannya Pak Jokowi kan? Temannya Pak Jokowi yang mengatakan bahwa itu ada pencemaran, tapi kemudian disusul dengan yang lain-lain. Para pengacara inilah begitu kan ibaratnya kan? Enggak. Kalau yang Pak Jokowi sendiri laporannya kan pencemaran. Ya. Karena dia korban. Tapi yang lain-lain itu merasa ada ujaran kebencian dari jejak-jejak digital. Jadi laporan yang di Polda Metro itu bunyinya pasal adalah penyebaran bohong, provokasi, termasuk pencemaran itu. Nah, sekarang yang di Bareskrim dulu ketika dihentikan penyelidikannya kan diprotes. Ini kan nggak benar ini satu pihak. Makanya menuntut supaya dilakukan gelar khusus kan itu. Nah, kebetulan diturutin oleh Bareskrim. Jadi gelar khusus yang besok ini itu mau ngurusin yang ini, yang Bareskrim. Yang Bareskrim. Kalau yang Metro itu melanjutkan daripada laporan-laporan yang dikumpulkan di Metro itu, kemudian karena itu bentuknya laporan, langkah pertama penyidik biasanya melakukan undangan, klarifikasi selama itu masih dalam penyidikan, penyelidik. Artinya sah-sah saja panggilan terhadap saksi ini kan? Iya, memang langkah itu masih langkah penyelidikan, masih langkah terlalu awal. Padahal kan selama ini Polda Metro sudah meriksa 40 atau 50, itu pun masih dalam tahap penyelidikan. Iya. Nah, itu dia melengkapi. Kalau selama ini Polda Metro ya, ini bayangan saya nih, selama penyelidikan yang sudah selama berapa, 2 bulan kurang lebih itu ya, itu kemudian sudah mengumpulkan 50 saksi itu, pasti dia dapat informasi-informasi yang terkait dengan laporan itu. Informasi yang positif pasti, yang mengatakan bahwa ini betul-betul terjadi tindak pidana ujaran kebencian dan sebagainya gitu dan sebagainya. Nah, kemudian dia mengundang yang terlapor kan, klarifikasi. Harapannya mengkonfirmasi kan gitu. Harapannya pasti sebetulnya kalau ini dari yang terlapor ini mau memanfaatkan, dia bisa menyampaikan yang segi positif dari dia. Tapi kalau kita dengar penjelasan Pak Ahmad tadi, sepertinya seakan-akan ini si pelapor ini siapa, nggak jelas ya, itu kan anunya pendapat dia. Tapi kalau di dalam di dalam penyelidikan undangan klarifikasi itu peranannya adalah
itulah kesempatan daripada orang terlapor untuk menyampaikan informasi-informasi, bukti-bukti yang untuk mengimbangi yang tadi, ya menguatkan sini, tadi untuk mengimbangi ini gitu. Itu yang terjadi sebetulnya. Tapi kalau kemarin justru ditolak karena tidak berkaitan pertanyaannya. Karena dia pendapatnya kayak gitu ya, ya itu sah-sah saja. Padahal ada momentum ya di situ ya. Itu kalau dari kacamata saya ya, itu saya sebagai yang tahu jalannya penyelidikan. Bahkan saya yang bikin pelaturan penyelidikan itu. Oh lah, ini yang bikin. Nggak dimanfaatkan itu. Itu Mas kan pendapat Ahmad. Pak Arianto, bukan keterangan Ini kita lempar pendapat aja nih. Kalau pendapat kan nggak mengikat. Oh iya. Lalu kami kenapa mengambil pendapat itu? Yang pertama, loh sudah jelas. Yang kedua itu kami jadi terlapor. Kok kami memberikan keterangan sebagai posisi terlapor? Sementara terlapor boleh menolak. Artinya apa? Kita sudah tahu mau dijerat, malah ngasih keterangan yang di situ nanti dicari-cari kesalahannya apa, kemudian dijerat lah dari keterangan yang Anda melihatnya malah dicari-cari. Jadi ini proses dicari-cari. Itu yang pertama. Yang kedua, ini kan kami harus konsisten. Kalau kita katakan orang-orang ini nggak ada kepentingannya, dia melaporkan pasal bohong, justru dia yang bohong. Nggak ada sampai hari ini pun ya satu pelapor yang namanya Peradi Bersatu. Tapi di media dia ngomong Peradi Bersatu. Saya membayangkan begini, kalau misalnya ada pertanyaan dari penyidik lagi-lagi nih, penyidik abal-abal. Ya. Misalnya begini, benarkah Anda mengungkapkan ujaran kebencian ini? Kan momentum nih kata Pak Arianto. Nggak akan ada pertanyaan seperti itu. Tidak akan ada. Pertanyaan selalu bersayap, ya kan? Karena dia sebenarnya ini sedang belanja perkara lah. Kalau orang belanja perkara kita kasih, habis kita ngapain kita? Kan bisa memberikan sisi-sisi yang mungkin bisa mematahkan apa yang disampaikan atau dilaporkan. Kalau sudah ada target, ya ngapain kita ngasih sesuatu yang matahin? Kalau kasus lanjut aja. Cuman polisi kami mencari-cari Pak Arianto. Kami akan tegaskan bahwa begini, urusannya kan ijazah palsu. Ya. Buktikan dulu asli atau tidak, baru masuk ke tahap pencemaran atau kan urusan Barreskrim kan? Yang kedua, ini kan ada dua pasal yang berbeda. Kalau Pak Jokowi kan dia mengatakan ada pasal 27A, 310, 311 KUHP. Oke lah, delik aduan. Ada relevansi karena dia jadi korban. Nah, orang-orang ini kan bukan korban, siapa lu gitu loh. Yang kedua, mereka masuk pakai pasal 28 ayat 3 tentang apa? Pemberitahuan bohong yang menimbulkan kerusuhan di tengah masyarakat. Padahal belum dibuktikan, Mas Saudara, begitu kan? Oke, kalau belum dibuktikan itu hal yang lain. Tapi laporannya nggak ada atas nama Peradi Bersatu. Yang kayak ini kan gini, bohong. Yang kayak gini kan bisa disampaikan ke penyidik di Polda kemarin. Sudah disampaikan bahwa di situ ternyata tidak ada Peradi Bersatu. Ya kita sebut ini bohong. Lah ngapain kita ngelayani orang tukang bohong begitu loh? Pak Arianto, jadi gimana Pak? Cari-cari, jadi memang menghindari itu nggak betul demikian? Jadi ketawa, ini taktik daripada seorang penasihat ahli, penasihat hukum kok kayak gitu loh. Oh, nggak usah mencari kerjaan orang, Pak. Biarin aja. Mestinya begini loh ya. Kalau seorang penasihat hukum itu ya, dia begitu kliennya itu dipanggil dalam rangka klarifikasi itu biasanya penasihat yang lain tuh akan ngomong. Saya sendiri sering menyarankan pada mereka yang dipanggil klarifikasi itu, karena saya yang bikin aturan itu ya, gitu ya. Kalau you dipanggil, datang, rugi kalau nggak datang. Karena itu kesempatan baik, kamu akan menyampaikan yang positif dari kamu. Nanti kamu kalau sudah sampai di penyidikan, kamu cuma ditanya, nggak bisa menyampaikan yang lain-lain selain yang daripada yang ditanya. Tapi kan itu memang pengacara kan dicari-cari nanti Pak katanya Pak, betul tidak? Nanti dicari-cari sama penyidik. Penyidik pasti cari-cari. Penyidik itu cari-cari bukti. Kalau klarifikasi itu, dia cari-cari bukti yang positif untuk yang dipanggil itu. Cari-cari salahnya tadi Pak katanya Pak. Ya itu kan menurut kayak saya pikir, loh ini kok kayak gini cara berpikirnya kan gitu. Itu yang saya aneh ya. Saya kira ya, ini saya pure. Rugi besar kalau dipanggil itu tidak menyampaikan yang positif. Tapi pengacara menggunakan taktik seperti ini kan itu taktik jangan jitu itu. Ya kan boleh-boleh saja. Iya, itu menurut saya taktik yang jitu ya. Disitulah kan kehebatan pengacara kan di. Nah, itulah hebatnya di situ. Nanti lihat hasilnya aja gitu. Oke. Gitu. Oke, kalau gitu. Pak Norman sudah nggak sabar dari Ya ketawa-tawa, kenapa sih Pak Norman? Tapi saya tanya dulu deh Pak Norman. Pak Norman ikut melaporkan mereka-mereka yang melakukan pencemaran nggak Pak Norman? Khusus yang ginian. Itu sebenarnya saya nggak mau ikutan. Kenapa? Karena ini kan kasus ecek-ecek sebenarnya. Ecek-ecek? Iya, nggak jelas. Itu tokoh-tokoh loh Pak, nama-nama tokoh Pak. Retorika. Bagaimana? Nama besar semua itu. Iya. Ini retorika nih, akibat kepancing. Ada mantan menteri, apapun pengacara namanya, senior. apapun namanya. Ya, jadi saya melihat ini nggak ada untungnya untuk rakyat Indonesia. Ya, apalagi. Meskipun sebagian masyarakat menginginkan dibuka secara jelas ini. Nah, justru itu asli atau palsu Pak? Gitu. Justru itu permintaan saya, ini peranan kepolisian. Secepat-cepatnya buka. Secepat-cepatnya. Ini udah 2 bulan lebih kok. Betul.
Letih Ini juga, udah Pak. merembet kemana-mana. Udah sampai Sampai banyak ada orang namanya terlibat. lagi ijazah di Pramuka. Masa Pramuka. Ya. Ya, nanti ada lagi ke Senen. Ini bias ini kemana-mana ini. Nah ya jadi terus terang aja. Kita melihat juga seperti kelompoknya grupnya Roy ini merasa menggurui polisi. Harus begini. Dia yang ngatur. Tapi kan hak saja sebagai pengacara, ya kan? Anda juga Ini paham. pengacara tadi kan. Nah, seolah-olah dia yang ngatur harus begini, kalau mau manggil saya harus begini. Memang dia siapa? Ini negara hukum. Nah, Pak Jokowi itu udah benar. Ya, satu-satunya jalan untuk mengatasi ini adalah ya Koridor hukum. Koridor hukum. Nah, saya minta kepolisian ya cepat dong. Jangan ditunda-tunda. Ya, katanya sudah memeriksa 50 sekian saksi. ya. Norman yang bicara ini. Oh, iya. Cepat. Oke. Jadi supaya para rakyat tuh juga nggak bingung, karena ini udah bosan kita lihatnya. Oh, Oke, Oke, tapi kan akan ada gelar perkara khusus kan besok Ya, Rabu. besok. Nah, ini kan Apapun juga namanya, kesempatan itu, Pak. ada keputusan. Jadi seperti kayak pengacara kita, wah itu yang 4 orang itu apa? Nggak boleh, boleh, semua boleh mengadu. Kita juga bisa mengadu kok. Oke. Ya karena ini pencemaran nama baik. Ya kasus ini akhirnya apa? Menskreditkan. Anda menyayangkan nggak sih ada pihak-pihak yang mau merusak nama baik Presiden ke-7 Republik Indonesia? Iya ini satu cara. Cara kedua nih ada lagi nih. Apa tuh? Apa itu pemakzulan Oke. keluarganya. Ketiga Sumatera Utara. Itu lagi Oh, jadi diolah. kemana-mana ya, Pak? Ya, Udah, maksudnya, Pak? makanya. Katanya tadi kita fokus aja Iya, ke koridor katanya fokus di hukum, sini Pak. aja. Oke, Ini makanya nggak saya bilang cuma ke Senin, sampai saya kemana-mana. minta ke Kapolda, Oke. secepatnya dong, jangan dibikin main-mainan. Rakyat Oke. udah gerah, itu aja. Cepat asalkan apa istilahnya? Adil dan berimbang gitu ya mungkin ya, Mas Ahmad ya. Kredibel, Transparan. akuntabel. Ya. Kita lanjutkan. Usai jeda. Kami akan kembali.